Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Yayan Ruhyana, SPD MPD, dan juga teman-teman dari kelas SY 19 D2. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti mata kuliah produk perbankan syariah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Ainul Fadilah, dan juga teman saya, Nur Haya, akan menjelaskan tentang bagi hasil al-musyawarakah modal Ventura. Islam diturunkan ke dunia adalah sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna. Kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial, dan politik. Syariat Islam merupakan tatanan hidup bagi kehidupan perorangan maupun kelompok, bahkan tatanan bagi seluruh alam semesta. Ia mempunyai konsep dasar hukum yang sempurna dan meliputi semua permasalahan kehidupan manusia. Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah syirkah atau perseroan. Apa sih musyawarakah? Musyawarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti al-kilat yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yaitu seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan. Secara etimologis, musyawarakah adalah penggabungan, pencampuran, atau serikat. Musyawarakah berarti kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Ada juga pendapat para ulama mengenai musyarakah. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, syirkah atau suatu izin bertasarruf bagi masing-masing pihak berserikat. Kemudian menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasyaruf. Kemudian mazhab Syafi'i, syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Menurut Syahid Sabik, bahwa syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok modal harta dan keuntungan. Menurut D.M. Hasbi As-Siddiq, syirkah merupakan akad yang berlaku antar dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau KES, syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Jadi bisa disimpulkan bahwa musyarakah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, di mana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dasar hukum syirkah. Yang pertama dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syad ayat 24 yang artinya,
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat jolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Hasbi Asyidik 203505 menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali orang yang beriman dan melakukan amalan yang soleh, karena merekalah yang tidak mau menjolimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang-orang seperti ini. Kemudian menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah, dia merapakan kepada Nabi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Daud. Hadis sahih menurut Hakim dari Abu Hurairah, ia merapaakannya kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar di antara keduanya. Riwayat Abu Daud, hadis sahih menurut Hakim. Kemudian dasar hukum dari ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Adapun rukun-rukun syirkah, yang pertama adalah syigot atau ijab kabul. Syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad. Hendaklah gitu mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dan perseronya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-aqidain atau subjek perikatan. Subjek perikatan harus memiliki syarat. Yang pertama, orang yang berakal. Karena kalau tidak berakal kan tidak mungkin ya melakukan perserikatan atau kerjasama. Kemudian yang kedua, balik. Yang ketiga, merdeka atau tidak dalam paksaan. Jadi melakukan kerjasama itu harus tidak dalam paksaan orang lain. Harus dengan rela sendiri untuk berbuat kerjasama dalam usaha. Kemudian yang ketiga, mahalul akad atau objek perikatan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan, yaitu berupa modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Kemudian modal yang dapat terdiri aset perdagangan. Kemudian modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu. Syarat-syarat musyarakah. Yang pertama, mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat. Yang kedua, kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. Yang ketiga, anggota serikat itu yang kedua.
Syirkah uqud yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Para ulama membagi-bagi macam-macam syirkah uqud. Yang pertama ada syirkah al-amwal, yaitu persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan risiko kerugian berdasarkan kesepakatan. Yang kedua, syirkah al-amal atau syirkah abdan, yaitu persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Kemudian ada syirkah al-wujuh, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa berupa dari keluarga, misalkan kayak dua orang menjalankan usaha tapi dia dibagi warisan atau hadiah kemudian dijalankan usaha olehnya. Kemudian syirkah al-wujuh, yaitu persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal, mereka menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Kemudian syirkah al-inan, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Syirkah al-mupawadah, yaitu sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan risiko kerugian. Jadi syirkah al-mupawadah itu kebalikannya dari syirkah al-inan. Kemudian syirkah al-mudarabah, yaitu persekutuan antara pihak-pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja, dengan kata lain, perserikatan antara modal dan pada satu pihak dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak permodal. Musyarakah perspektif perbankan syariah akan dijelaskan oleh Mbak Nurhaya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Inul. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai musyarakah dalam perspektif perbankan syariah. Perbankan syariah menggunakan pengertian musyarakah sebagai partisipasi dalam investasi terhadap suatu usaha tertentu. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama bisa berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan, dan barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Di sini ada menurut Tadamun Islamic Bank, tingkat perbandingan bagian bank dengan nasabah ditentukan menurut kesepakatan dan melalui pertimbangan besarnya pembiayaan modal yang diberikan oleh nasabah dalam usaha musyarakah. Apabila dalam pelaksanaan musyarakah terjadi penipuan atau ada unsur gharar, maka musyarakah yang dilakukan hukumnya batal. Musyarakah ini hanya didasarkan atas unsur kepercayaan dan tidak adanya jaminan. Di sini ada implementasi musyarakah dalam perbankan pada pembiayaan. Pertama itu pembiayaan proyek musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk pembiayaan proyek tertentu. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah
Nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua yaitu modal ventura. Modal ventura ini pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan. Musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Selanjutnya Mbak Ainul, slide selanjutnya. Nah, di sini ada bagi hasil musyarakah ya. Sebenarnya itu ada dua cara untuk pembagian hasil musyarakah ini. Yang pertama itu bagi laba. Bagi laba ini merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Dan yang kedua itu adanya pendapatan. Pendapatan merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Jadi bagi laba itu keuntungan yang diberikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya, sedangkan pendapatan itu yang sebelum dikurangi dengan biaya-biaya seperti itu. Lalu di sini ada skema perbankan dari musyarakah, yaitu nasabah dan bank bekerja sama untuk melakukan proyek besar tertentu, dan setelah itu mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu dibagi berdasarkan kontribusi modal. Di sini ada contohnya ya. Di situ contoh hasil pembiayaan kerjasama antara BPRS Lampung sebagai penyandang seluruh dana dan nasabah sebagai penyandang dana, sekaligus pengelola dana untuk usaha yang telah disepakati. Bagi hasil dihitungkan dari nisbah yang telah disepakati dan besarnya setiap bulan sesuai dengan keuntungan bulan yang bersangkutan. Di sini ada ya, Pak Burhan telah menjalankan usaha restoran dengan modal senilai 100 juta. Untuk memperbesar usahanya, maka Pak Burhan ini sepakat melakukan kerjasama dengan Bank BPRS Lampung Timur dengan mendapat dana tambahan sebesar 100 juta. Lalu nisbah bagi hasilnya adalah 75% untuk pengelola dan 25% untuk Bank BPRS Lampung Timur. Pada bulan pertama, usaha tersebut memperoleh keuntungan misalnya bersihnya itu 5 juta. Maka bagi hasil untuk Pak Burhan yaitu 3.750.000 dan untuk Bank BPRS Lampung Timur sebesar 1.250.000. Sedangkan pada bulan berikutnya mengikuti dengan keuntungan yang berjalan. Seperti itu. Di sini ada hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah. Yang pertama itu salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak lain. Jadi kalau salah satu dia membatalkan, maka akad musyarakah itu batal karena dia itu perjanjian antara dua pihak ya. Kalau salah satunya membatalkan berarti akad itu batal. Lalu yang kedua itu ada salah satu pihak kehilangan kecakapan, seperti gila, yaitu akadnya batal. Lalu salah satu pihak dalam pengaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya. Lalu salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendapatan ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan pinjaman oleh yang bersangkutan. Lalu tadi kan sudah disinggung ya dalam implementasi pembiayaan musyarakah. Yang pertama itu kan adanya proyek ya. Lalu yang kedua itu kan modal ventura. Lalu apa sih itu modal ventura gitu? Modal ventura itu merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank. Modal ventura dapat menyediakan modal
kepada perusahaan yang memiliki kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Kerugian yang dibagi investasi modal ventura ini biasanya memiliki resiko yang tinggi, namun memberikan imbalan yang hasil yang tinggi pula. Lalu dari mana modal ventura berasal? Modal ventura itu berasal dari pihak yang sudah mapan ataupun institusi keuangan yang melakukan penghimpunan dana dari beberapa pihak yang bertujuan untuk investasi. Pembentukan modal ventura di Indonesia itu didirikan oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI pada tahun 1973. BPU ini merupakan badan usaha milik negara yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan dengan keuangan 82,2% dan Bank Indonesia 17,8%. Dan pada tahun 2020 yang terdaftar di OJK, modal ventura di Indonesia sudah mencapai 66 perusahaan dan yang syariah baru 6 perusahaan dari 66 tersebut. Mungkin di sini teman-teman sudah pernah mendengar ya, apa itu Bank Emok ya? Sudah pernah dengar kan? Halo? Masih ada di sana? Ya, pernah. Ya, Bank Emok itu salah satu modal ventura yang isinya itu hadir tepat waktu, setoran setiap minggu, hasil usaha untuk keluarga, seperti itu kan ya. Ya, itu salah satu modal ventura, dia itu lebih kepada pembinaan masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu gitu, untuk melakukan usaha tertentu gitu. Lalu mengacu pada keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 125 garing 1988 bahwa perusahaan modal ventura dapat membantu pemodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan untuk pengusaha dengan tujuan yang pertama itu pengembangan suatu penemuan baru, yang kedua pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, yang ketiga membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan, yang keempat membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha, dan yang kelima pengembangan proyek penelitian dan rekayasa, dan yang keenam pengembangan berbagi penggunaan teknologi baru dan ahli teknologi baik dalam maupun luar negeri. Dan yang ketujuh membantu pengalihan pemilikan perusahaan. Selanjutnya Mbak Ainul, selanjutnya. Nah, di sini ada modal ventura syariah. Apa itu modal ventura syariah? Modal ventura syariah itu adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu. Modal ventura bentuk pernyataan modal dari perusahaan, pembiayaan kepada perusahaan untuk melakukan dana dengan waktu tertentu ya. Terus di sini di modal ventura syariah sendiri di Indonesia sudah ada sejak tahun 2011. Dan telah mengakomodir kebutuhan pengusaha-pengusaha muslim dalam menumbuhkan usaha-usaha mereka yang masih dalam tahap awal. Di sini ada ketentuan bagi hasil modal ventura ya. Untuk bagi hasil ventura konvensional seperti Bank Emok, saya nggak tahu ya gimana itu. Kayaknya dia mah ini ya, misalkan kita itu ada pengajuan, terus misalkan pengajuan 5 juta, tapi yang cair cuma 4.500.000 karena 10%-nya diambil sama Bank Emok tersebut, setahu saya. Terus sebelum itu ada yang namanya PU. PU itu pertemuan umum, jadi sebelumnya disurvei dulu, sebelum pengajuan itu disurvei rumahnya layak atau tidak, seperti itu sih yang saya tahu ya. Terus dia tuh, dan setelah pencairan biasanya ada survei lagi
digunakan untuk apa tersebut. Jadi dia itu lebih kepada pemberian modal ya, begitu. Tapi di sini ada ketentuan bagi hasil modal ventura. Yang pertama itu perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura menyediakan modal baik berupa uang tunai maupun aset yang relevan perusahaan pasangan modal dan perusahaan modal ventura menyediakan modal baik berupa uang tunai maupun aset yang relevan dengan aktivitas suatu usaha yang dijalankan. Yang kedua itu perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura secara bersama-sama akan menikmati setiap keuntungan dan menanggung kerugian yang ditimbulkan atas usaha yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama. Dan yang ketiga itu pencerminan yang diperoleh perusahaan modal ventura atas pembelian ini adalah bagi hasil. Pengembalian modal yang disertakan besarnya persen sebagai hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura berdasarkan pada kesepakatan bersama antara perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura. Persen bagi hasil yang diterima oleh perusahaan modal ventura adalah dengan ketentuan berikut. Yang pertama itu persen bagi hasil tidak melebihi dari 50% laba usaha. Yang kedua, persen bagi hasil akan dikoreksi dari setiap tahunnya atau di akhir pembiayaan. Terus jangka waktu pembiayaan sesuai dengan SK Menteri Keuangan nomor 125 garing KMK titik 013 garing 1988 JO titik SK nomor 468 garing KMK 017 garing 1995 yaitu maksimal 5 tahun. Next, Mbak Ainul. Nah, dan untuk musyarakah Bank Ventura ini saya pun nggak dapat data ya di internet, nggak ada, nyari di Google, di Mbah YouTube nggak ada. Akhirnya saya memberanikan diri menanyakan kepada salah satu karyawan koperasi di BMI Syariah. Saya menanyakan apakah di Bank Koperasi BMI Syariah ini ada akad musyarakah. Katanya ada, tapi untuk pembelian ternak. Nah, di sini ada ya, dalam di slide ini, kelompok ternak itu misalkan satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, terus jumlah hewan ternak itu 100 ekor, terus harga ternak per ekornya itu 1.500.000, terus plafon perorangan itu 37.500.000, total keuntungan yang didapatkan koperasi itu sebesar 35%, karena tadi kan ada ketentuan bagi hasil itu kan tidak boleh dari 50%, maka di sini koperasi total keuntungannya itu 35%. Lalu proyeksi keuntungan peternak itu 65%. Syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu akad mudharabah dengan bagi hasil sebesar 75% berbanding 35%. Surat kesanggupan untuk amanah ditangani suami istri. Jadi si nasabah itu orang yang diberikan amanah oleh koperasi itu, dia melakukan tanda tangan kesanggupan untuk menjaga hewan ternak tersebut gitu. Lalu yang ketiga, menyediakan kandang sesuai kebutuhan dan standar. Koperasi itu menyediakan hewannya dan nasabah itu harus menyediakan kandang gitu. Ada nasabah yang tidak menyediakan kandang, tapi dia akadnya beda lagi nanti. Jadi ada 2 akad menggunakan akad ijaroh. Kalau nggak salah yang saya baca kayak gitu, karena ijarah itu kan sewa menyewa ya, jadi dia menyewa tempat kandang tersebut gitu. Lalu yang keempat itu mengikuti
mengikuti pelatihan pemeliharaan ternak dari koperasi. Jadi sebelumnya itu mereka mengikuti pelatihan. Lalu yang kelima, pengembalian hewan ternak dapat dilakukan setelah diverifikasi dan disetujui oleh Agri Koordinator. Sebenarnya itu tulisannya sebenarnya bacaannya apa sih? Di datanya itu Agri, tapi saya salah nulis jadi Anggri. Anggri kan marah ya. Maaf sebelumnya. Ya, saya kira cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nurhaya atas penjelasannya. Baik, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau juga ada yang mau menambahkan. Silahkan. Anjar mau menanya kayaknya Mbak Indah. Ini ya izin bertanya sih, dari pemaparan tadi itu kan apa sih modal Ventura? Ventura itu masih awam ya kalau buat saya gitu. Bisa dijelaskan lagi enggak? Terus itu yang menyediakan bank Ventura itu semua bank atau hanya bank-bank pemerintah? Terima kasih. Ini langsung jawab apa gimana Mbak ini? Apa ditampung dulu? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anjar ya. Bank Ventura itu tolong jelaskan lagi gitu ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah Bank Ventura itu hanya semua bank bisa atau hanya bank pemerintah gitu? Apa sih? Ya, sebenarnya Bank Ventura itu lebih kepada ini apa sih namanya, perusahaan non bank gitu. Jadi dia itu sebenarnya Suaranya nggak jelas. Kecil. Halo, masih nggak Mbak? Kecil? Nggak ada suaranya atau gimana? Halo? Iya, masih kecil suaranya di sini. Udah? Udah belum? Udah. Udah? Oh, berarti nggak usah pakai handset. Iya, tadi kan Mbak Anjar nanya ya, modal Ventura itu apa? Soalnya masih awam, ya kan ya? Terus nanyakan juga, apakah Bank Ventura itu hanya semua bank bisa atau hanya bank pemerintah gitu ya? Sebenarnya Bank Ventura itu salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank. Jadi dia itu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan modal kepada nasabah dengan penawaran yang lebih insentif dan lebih efektif dalam
pengembangan bisnis dan usaha-usaha. Jadi gini Bang, Bank Ventura itu memberikan modal kepada nasabah saat nasabah itu dalam keadaan misalkan pengusaha ya, saya pengusaha dalam keadaan dia mengajukan ke bank, kan kalau usaha lagi krisis ya, bank itu nggak mau menerima gitu pengajuan kita. Maka kita datang ke Bank Ventura, dia itu akan mau, karena dia itu lebih kepada berani gitu, berani ngambil keputusan. Dia itu berani ngambil resiko kalau emang berani ngambil resiko dan memberikan modal kepada nasabah. Dan juga dia itu sebenarnya pendapatan dia itu lebih besar dari berbanding dengan risiko yang akan dihadapi seperti itu. Terus untuk bank syariah, apakah semua bank bisa? Menurut saya enggak ya, karena dia itu ada kayak PT gitu sih. Salah satu PT yang saya, maaf ya saya ngomong merek ya, salah satu PT-nya itu bank PT dinas PT penanggalangan sih Mitra Bisnis Keluarga Ventura, itu salah satu, tapi namanya PT bukan bank. PT bisnis PT Mitra Bisnis Keluarga Ventura, terus DMS Dina Mandiri Ventura kayak gitu, terus ada lagi BMT juga ada, BMT Ventura Syariah kalau BMT kayak gitu. Jadi nggak semua bank bisa kayak Bank Mandiri, Bank BCA, itu dia nggak, karena modal Ventura itu lebih kepada non bank seperti itu. Nah, jelas nggak Mbak? Apa mau ditanyakan lagi? Jadi Bank Ventura itu ini ya jalan keluar kalau misalnya nggak dapat minjem di bank gitu. Nah, dia tuh menyediakan dana. Iya, seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, dari teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan materi. Ya, yang mau menambahkan materi dipersilahkan. Teman-teman yang mau menambahkan atau mau ditanyakan, silahkan, jangan malu-malu, buka aja suaranya. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Mbak Anjar yang bisa jawab. Ayo teman-teman, kita diskusi aja, karena nggak ada apa ya, karena kita itu masa belajar ya, dan selamanya emang kita belajar, karena dunia ini kan tempat pembelajaran. Ayo teman-teman, buka aja, nggak apa-apa.
Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya atau masih mempersiapkan pertanyaannya. Baik, karena memang tidak ada yang bertanya lagi, maka akan disimpulkan bahwa musyarakah atau syirkah adalah bentuk percampuran atau perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Prinsip syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga, melainkan juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasional maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Syirkah sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal, tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syariah Islam. Modal Ventura Syariah merupakan suatu lembaga pembiayaan yang lebih tepat diterapkan untuk meningkatkan pertumbuhan iklim bisnis dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping semangat pembiayaannya yang menguntungkan semua pihak, baik itu modal Ventura Syariah sebagai perusahaan bermodal maupun pengusaha sebagai rekanan perusahaan modal Ventura Syariah. Modal Ventura Syariah yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas pembiayaannya. Keberadaannya mampu untuk menopang pertumbuhan UMKM dan perusahaan startup. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Inul, terima kasih semuanya. Ya.